9 jenis bahan yang dapat digunakan sebagai pelapis tas. Ingin membuat tas dari bahan kain biasa, namun ragu jika hasilnya kurang bagus dan terkesan tidak menarik? Sahabat Gedanel tidak perlu khawatir. Anda bisa menambahkan beberapa bahan berikut untuk melapisi bagian dalam tas agar bentuknya terlihat lebih bagus dan tidak berubah-ubah. Bahan pelapis yang dimaksud tersebut diantaranya berupa busa lapis, busa ati, busa teri, busa polifoam, dakron lembaran, kain keras atau T103, staplek, laken, dan pelon. Yang pertama, busa lapis. Busa lapis termasuk ke dalam jenis busa pelapis kain yang memiliki tekstur rapat di salah satu sisinya, sementara di sisi lain ada semacam tambahan lapisan atau kain. Busa lapis ini tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan dan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Sayangnya, untuk pemakaian dalam jangka waktu lama, busa ini bisa menjadi kempes. Yang kedua, busa ati. Busa ati yang biasa digunakan sebagai pelapis tas umumnya memiliki tekstur yang sangat kenyal dan padat. Beberapa dijual dalam bentuk potongan dengan ukuran tertentu. Namun, ada juga yang dijual dalam bentuk gulungan atau meteran. Busa ati ini umumnya dapat dijumpai pada bagian badan tas, alas tas, flap atau tutup, atau handle tas. Yang ketiga, busa teri. Busa teri sebenarnya memiliki tekstur yang sangat mirip dengan busa lapis. Bedanya, busa teri ini cenderung lebih awet daripada busa lapis. Busa teri ini juga dilengkapi dengan semacam lapisan kain di satu sisinya, sehingga sangat sesuai jika digunakan sebagai bantalan bagian punggung tas ransel atau pelapis tas laptop tanpa harus memakai lining lagi. Yang keempat, busa polifoam. Busa polifoam yang biasa digunakan sebagai pelapis tas ini pada dasarnya memiliki permukaan yang mengkilat dan licin. Bentuknya sedikit bergelombang seperti permukaan asbes, namun tidak begitu terlihat. Busa polifoam lebih kenyal daripada busa ati dan biasa dipakai sebagai interlining handle tas ransel. Yang kelima, dakron lembaran. Dakron lembaran atau yang biasa disebut dengan padding mempunyai berbagai macam fungsi. Salah satunya untuk pelapis bagian dalam tas. Sebagai batting atau bahan pelapis, dakron lembaran tersebut sangat sesuai jika diaplikasikan pada tas quilting. Namun untuk menghasilkan efek yang bagus dan sedikit bervolume, bahan tersebut harus dijahit tindas dengan kain menggunakan sepatu quilting atau even fit foot atau walking foot, agar kain tidak tertarik dan berkerut saat dijahit. Yang keenam, kain keras atau T103. T103 merupakan salah satu jenis bahan pelapis interlining yang memiliki serat seperti pulp. Meski teksturnya mirip kertas, namun kain keras ini memiliki karakteristik sangat kuat dan tidak mudah sobek. Permukaannya, kain keras T103 ini pada dasarnya sedikit bertekstur dengan serabut-serabut halus yang bermunculan di sepanjang luasan bahan. Yang ketujuh, staplek. Staplek termasuk ke dalam salah satu jenis kain keras yang biasa digunakan untuk memberi efek tegak pada kerah pakaian. Beberapa dilengkapi dengan lem di satu sisinya, tetapi ada juga yang tidak diberi dengan tambahan lem. Staplek yang bagus untuk pelapis tas yaitu berupa staplek yang dilengkapi dengan lem. Yang kedelapan, laken. Laken merupakan salah satu batting atau bahan pelapis yang biasa digunakan untuk memberikan efek lebih berisi dan agak berat pada tas handmade. Teksturnya seperti flanel namun agak berbulu. Bagian bolak-baliknya sama dan daya elastisnya sangat rendah. Laken sendiri tersedia dalam berbagai macam jenis, mulai dari laken yang kasar sampai laken yang halus.
Yang kesembilan, pelon. Pelon yang biasa digunakan sebagai bahan pelapis tas umumnya cenderung lebih cepat lengket jika disetrika. Harganya pun jauh lebih murah jika dibandingkan dengan staplek. Tekstur permukaan pelon yang ada lemnya agak kasar. Bila sahabat Gedanel memiliki referensi bahan lain yang dapat digunakan sebagai pelapis tas, share ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.